Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat, memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik militer secara terbuka. Apabila AS benar-benar melakukan serangan, Iran diperkirakan akan menargetkan puluhan ribu personel militer AS yang ditempatkan di berbagai pangkalan di Timur Tengah sebagai respons. Seorang juru bicara militer Iran memperingatkan banyak pangkalan Amerika berada dalam jangkauan rudal jarak menengah milik Teheran. Lantas, di mana saja titik konsentrasi utama pasukan AS di kawasan Timur Tengah yang berada di bawah komando pusat militer AS? Negara kecil di Teluk Persia ini menjadi tuan rumah Naval Support Activity Bahrain yang berfungsi sebagai markas armada kelima Angkatan Laut AS sekaligus pusat komando Angkatan Laut AS untuk kawasan tengah. Pelabuhan laut dalam Bahrain mampu menampung kapal militer terbesar Amerika termasuk kapal induk. Kehadiran Angkatan Laut AS di negara tersebut telah berlangsung sejak 1948 ketika fasilitas itu masih dikelola oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Sejumlah kapal perang AS seperti kapal pemburu ranjau dan kapal logistik bermarkas permanen di Bahrain. AS masih menempatkan pasukan di wilayah otonom Kurdi Irak sebagai bagian dari koalisi internasional melawan ISIS. Namun, misi tersebut dijadwalkan berakhir pada September mendatang sesuai kesepakatan antara Washington dan Baghdad. AS juga telah menarik pasukannya dari berbagai fasilitas di wilayah Irak federal yang pemerintahannya dikenal dekat dengan Iran, namun tetap menjalin kemitraan strategis dengan AS. Kuwait menampung sejumlah pangkalan militer AS, termasuk Camp Arif Jan, yang berfungsi sebagai markas depan komponen Angkatan Darat AS di bawah CENTCOM. Negeri ini juga menjadi lokasi penyimpanan perlengkapan dan logistik militer Amerika. Selain itu, Pangkalan Udara Ali Al-Salem juga menjadi rumah bagi sayap ekspedisi udara ke-386 yang disebut militer AS sebagai pusat utama angkutan udara dan gerbang distribusi kekuatan tempur bagi pasukan gabungan dan koalisi di kawasan. Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar menjadi lokasi komponen depan CENTCOM termasuk Komando Angkatan Udara dan Pasukan Operasi Khusus. Al-Udeid menampung pesawat tempur yang ditempatkan secara bergilir serta sayap ekspedisi udara ke-379 yang mencakup kemampuan angkutan udara, pengisian bahan bakar di udara, intelijen, pengawasan dan pengintaian hingga evakuasi medis udara. Selama bertahun-tahun, AS mempertahankan kehadiran militernya di Suriah sebagai bagian dari upaya internasional memerangi ISIS yang muncul dari perang saudara Suriah dan sempat menguasai wilayah luas di negara itu serta Irak. Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab menjadi lokasi sayap ekspedisi udara ke-380 milik AS yang terdiri dari sekitar 10 skuadron pesawat serta mengoperasikan drone seperti MQ-9 Reaper. Pesawat tempur Amerika ditempatkan secara bergilir di Al-Dhafra yang juga berfungsi sebagai pusat angkatan udara AS untuk pelatihan peperangan udara tingkat lanjut.